Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Mingyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Kamis 30 Maret 2023. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam melakukan kegiatan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami boleh beristirahat. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari pemberian Tuhan bagi kami dalam keadaan sehat untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami di dalam memahami firman-Mu. Karena itu kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, terlebih-lebih kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan yang kedua dari Lukas 18 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang kedua dari Lukas 18 ayat 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema "Jangan protes pada proses". Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini dibatasi dan terikat oleh waktu. Sebaliknya, Allah adalah yang maha kuasa, tidak dibatasi oleh waktu, bahkan dialah yang mengendalikan, mengatur, dan menentukan waktu-waktu yang harus dijalani oleh manusia maupun ciptaan lainnya. Sehingga sehebat dan sepintar apapun manusia tidak akan dapat melawan dan menahan lajunya sang waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap dan respon kita manusia terhadapnya. Semua yang ada di bawah langit ini dibatasi oleh waktu. Tidak terkecuali lamanya waktu kita boleh berada di dalam dunia ini. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita terikat dan dibatasi oleh waktu. Ungkapan pengkhotbah bukan saja ungkapan yang sudah akrab bagi telinga kita, tetapi juga merupakan gambaran nyata dari perjalanan kehidupan manusia, sebab
faktanya kehidupan kita memang menunjukkan memang harus melalui proses yang ada, yang harus kita lalui, dan tidak ada seorang pun dapat menolak dan menghindari proses yang harus dilalui dan sudah ditentukan di dalam kehidupannya. Ada waktu kita untuk lahir, ada waktu kita untuk meninggal, ada waktu kita untuk bahagia, ada waktu kita untuk bersedih, ada waktu kita untuk mendapatkan sesuatu, ada waktu kita untuk kehilangan sesuatu, dan lain sebagainya. Tentu saja yang sifatnya bertolak belakang. Proses dalam kehidupan kita ada yang menyenangkan, tetapi sekali waktu ada juga proses yang tidak menyenangkan. Jika kita berada di dalam proses atau situasi yang serba menyenangkan, mungkin kita dengan mudah dapat menerima dan mensyukurinya. Tetapi jika yang terjadi adalah yang sebaliknya, situasi atau proses dalam hidup kita tidak menyenangkan, membuat kita terluka, membuat kita sedih dan galau, apalagi terjadinya dalam waktu yang cukup lama, dalam keadaan kita tidak siap untuk menjalaninya. Bagaimanakah sikap dan respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mencari siapa yang bersalah di dalam hal ini? Atau kita menjadi putus asa, tidak percaya lagi akan janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan lain sebagainya? Tuhan Yesus sendiri dalam tugasnya menjadi utusan Allah di dunia ini mengalami proses yang sungguh amat tidak menyenangkan. Dia disiksa, diolok-olok, diludahi, dicambuk, ditombak, bahkan sampai harus mati, disalibkan demi untuk mewujudkan keselamatan yang direncanakan Allah bagi manusia. Namun dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak pernah protes kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya, melainkan ia melewati setiap proses dalam pertolongan Bapanya, sampai akhirnya apa yang ditulis oleh para nabi tentang keselamatan karunia Allah digenapi oleh kematian dan kebangkitannya. Sebagai orang beriman, seringkali kita memiliki pengharapan yang besar, sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak kunjung tiba dan harus melalui proses yang sulit, tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, kita cenderung untuk putus asa, protes pada keadaan, dan suka mencari orang atau kambing hitam untuk dipersalahkan di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Ingatlah bahwa hal ini tidak akan menolong bagi kita untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi malah mempersulit kita di dalam melewati proses di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagi kita untuk mengandalkan pertolongan Allah Bapanya dalam melewati dan menyelesaikan proses yang paling sulit dalam fase kehidupannya sebagai manusia. Marilah kita juga meneladani Dia di dalam menjalani setiap proses di dalam kehidupan kita. Mari kita menikmati setiap proses kehidupan kita tanpa protes, tetapi melihat sebuah proses sebagai cara Tuhan untuk membawa kita pada kasih dan sukacita kekal yang disediakannya bagi kita.
sebab Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Tuhan berjanji memberikan kesanggupan kepada kita untuk melewati setiap proses yang diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak tak berdaya, melainkan ketika waktu yang tepat yang Tuhan tentukan, sesuatu yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Semua yang difirmankannya digenapi di dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap setia, memegang teguh janjinya, dan tetap menaruh pengharapan kita hanya pada pertolongan Tuhan, serta terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang kami sembah dan imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh kami dengar akan terus mengajar dan mengingatkan kami agar tetap menjadi orang-orang yang setia, menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan Yesus telah teladankan bagi kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan dimampukan melewati dan memandang setiap pergumulan hidup kami sebagai cara Tuhan untuk membawa kami semakin dekat pada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kami. Ketika pada pagi hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami, kami mohon pertolongan Tuhan untuk tetap meneguhkan kami, sehingga kami boleh tetap berpegang dan berpengharapan pada janji penyertaan Tuhan. Karena kami sungguh meyakini Engkau Allah yang setia dan tidak pernah lalai dalam menggenapi janji-Mu. Mampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan penuh tanggung jawab serta takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi kesaksian yang mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tetap berpengharapan pada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Shalom.